Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di acara kuis yang penting puyeng ya. Ini adalah job 5, dimana kita masih menggunakan PRC XR 40CX, dan untuk pengaman sistem ada masih low pressure switch, ada high pressure switch, kemudian masih ada Tor 1, Tor 2, dan di sini cuman kita tambahkan 3 buah relay, ada R1, R2, R3 di sini. Jadi sistem ini bekerja PRC mengontrol sistem refrigerasi. Jadi dia mengontrol relay 1 untuk kompresor, dan relay 1 ini mengontrol K1, dan K1 ini mengontrol kompresor. Begitu juga dengan R2. R2 ini kontrol oleh PRC punyanya R1. Kemudian R2 ini ngontrol K2 punyanya kondenser, dan dia K2 ini ngontrol punyanya motor kondenser. Begitu juga dengan K3 untuk heater dikontrol oleh R2 punyanya IRC. Kemudian dia ngontrol relay 3, dan relay 3 mengontrol K3, dan K3 mengontrol defrost heater ya di sini. Nah, di sini ada beberapa perbedaan dari job 4 kemarin ya. Nah, kita langsung saja uji coba mekanismenya. MCB naik ya, belum ada pergerakan. Jadi kalau langsung power inputnya nyala atau semua ada yang nyala maka salah ya. Kemudian selector switch untuk sistem kita nyalakan, maka yang nyala hanya power input, biasanya LCD langsung nyala. Setelah itu kompresor jalan ke proses pendinginan. Kompresor R1 akan kontak ya, R2 juga akan kontak ya, dan indikator lampu untuk kompresor dan fan kondenser dia juga akan menyala. Nah, pada saat proses pendinginan sudah tercapai, kemudian terjadi siklus pemanasan, maka kompresor mati ya, kompresor mati, relay 1, 2 putus, K1 dan K2 juga putus, terjadi proses pemanasan ya. Jadi proses pemanasan ya, jadi proses pemanasan di sini defrost heater akan nyala ya, R2 akan nyala, R3 akan kontak, dan K3 akan kontak. Setelah itu proses pemanasan selesai, lanjut kembali proses pendinginan, heater putus. Setelah itu lanjut kita ke proses pendinginan kembali. Itu proses pendinginan kembali. Nah, di sini pada saat proses pendinginan seperti biasa, maka yang on adalah kompresor ya, kondenser nyala. Kemudian terjadi low pressure switch akibat tekanan sistem terlalu rendah. Power input dia tetap dia putus ya, kompresor fan kondenser juga putus, yang nyala hanya indikator untuk low pressure. Setelah sistem tekanannya normal, maka kembali power input nyala, R1 K1, R2 K2, dan fan kondenser dan kompresor akan nyala. Ketika terjadi high pressure switch ya, maka power input juga dia akan nyala, akan mati ya,
yang nyala hanyalah indikator untuk high pressure switch. K1, R1, K2, R2 dia akan putus. Kita kembalikan kembali setelah sistem diberesi, kita akan normal kembali, maka fan condenser dan kompresor langsung akan. Jika terjadi beban berlebih akibat arus yang terlalu tinggi, maka terjadi trip di kompresor. Jika terjadi trip di kompresor, power input masih tetap nyala, yang mati hanyalah kompresor, sedangkan kondensor fan motor dia tetap nyala. Jadi walaupun kompresor mati, fan kondensor tetap nyala. Jadi otomatis yang mati hanya R1, K1, sedangkan R2 dan K2 tetap beroperasi. Bisa. Ketika terjadi masalah pada fan kondensor, maka terjadi trip, sehingga dia akan tor 2 akan bekerja. Tes. Di sini R2 dengan K2 akan putus, sehingga akan memutus fan kondenser, tapi kompresor tetap nyala. Sedangkan untuk fan kondenser yang beroperasi adalah kondenser fan motor overloadnya saja. Jadi kompresor tetap nyala, tapi fan kondensernya mati. Nah, di sini bisa aja sistem tetap beroperasi, cuman karena kondensornya itu fan-nya mati, maka biasanya akan terjadi high pressure nantinya untuk mengamankan unit. Jika fan sudah diberesi, semuanya normal, maka sistem akan bekerja normal kembali, mana dia akan menyalakan kembali fan kondenser. Nah, setelah sistem sudah bekerja normal, ketika sistem kita matikan, maka pada saat kita pencet selector switch pada posisi off, maka semua sistem mati. Baik, itu saja untuk job 5. Terima kasih banyak.